Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada suatu kesempatan saya menonton suatu video pendek yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang hendak membuang sisa makanannya ke tempat sampah. Tidak jauh dari situ ada seorang tunawisma yang hendak mengambil makanan itu untuk mengisi perutnya yang sudah kelaparan. Namun pemuda itu mengambil makanan itu kembali, memarahi orang tua itu dan membuang kembali makanannya ke tempat sampah. Tunawisma ini dengan tertati-tati berjalan kembali ke tempatnya sambil menahan lapar. Selang beberapa menit, pemuda itu datang lagi dengan membawa paket makanan dan juga air minum. Ia mengatakan kepada tunawisma itu, "Kamu tidak pantas untuk makan makanan sisa dariku. Karena kita sama-sama manusia, maka pantas untuk makan seperti yang saya makan." Saudaraku yang terkasih, pemuda ini memberikan yang terbaik dari dirinya kepada orang lain karena ia mau supaya orang lain merasakan apa yang ia sendiri rasakan. Tentu tunawisma ini memeluk dan memberi salam hormat serta terima kasih yang mendalam kepada pemuda tersebut. Ia merasa dihargai, dicintai, dan dibuat selayaknya manusia. Pemuda telah mengembalikan martabatnya sebagai seorang pribadi yang patut untuk dicintai dan dihargai. Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Kerahiman. Hari Minggu di mana kita sungguh merasakan belas kasih Tuhan. Yesus tidak hanya memberi kita makanan, tetapi memberikan seluruh dirinya untuk mengangkat martabat kita yang hancur karena dosa, yang ternoda oleh kesalahan-kesalahan. Ia menjadikan semua umat manusia sehati dan sejiwa, sehingga saling memandang sebagai saudara satu sama lain. Kerahiman Allah membawa kita yang hidup dalam dosa ditebus melalui salib dan disucikan melalui darah dan air yang mengalir dari lambungnya. Saudaraku yang terkasih, ketiga bacaan hari ini mengajak kita semua untuk menyadari betapa besar kerahiman Allah buat umat manusia. Berkat kerahimannya, kita hidup sehati dan sejiwa satu sama lain. Hidup di mana saling memperhatikan, saling mengisi, dan saling menghidupkan. Kisah Para Rasul menuliskan bahwa segala sesuatu bukan lagi kepunyaan sendiri, tetapi kepunyaan bersama. Dengan demikian tidak ada satu orang pun kekurangan. Inilah makna bahwa sehati sejiwa ada di dalam suatu persekutuan. Berkat kerahimannya juga kita mampu mengalahkan dunia. Semua yang percaya akan Allah dan melakukan perintah-perintahnya dapat mengalahkan dunia. Hal ini bukan tentang pengikut Kristus paling hebat atau lebih dari yang lain, karena Yohanes dalam suratnya mengajak kita untuk mengalahkan kuasa dosa yang timbul dari dunia ini. Untuk itu kerahiman Allah membaharui hidup kita agar hidup menjadi pemenang atas kuasa maut dan dibenarkan oleh darah dan air dari lambung Yesus Kristus. Berkat kerahimannya pula kita selalu hadir membawa damai sejahtera. Yesus hadir di tengah para murid dengan sapaan menghadirkan damai sejahtera. Sapaan ini sekaligus juga perutusan para murid untuk pergi ke seluruh dunia, membagikan sabda dan menghadirkan damai sejahtera. Pengalaman damai yang diterima dari Allah lalu menjadi inti pewartaan dan kehadiran kita dalam tugas perutusan. Untuk itu andalkan Yesus yang selalu menyertai kita. Andalkan Dia dalam segala hal agar damai sejahtera dihadirkan dan namanya dimuliakan.
Saudaraku yang terkasih, hati Allah yang Maha Rahim datang menghibur dan memberi kita roh, lalu mengutus kita untuk pergi dengan keberanian. Kita belajar dari pemuda dalam kisah awal tadi untuk hadir membawa ketenangan dan menghapus kegelisahan tunawisma yang kelaparan, dan dari tunawisma lainnya untuk senantiasa bersyukur. Kerahiman Allah telah datang untuk menghapus segala ketakutan dan kecemasan kita akan segala sesuatu, menjadikan kita kuat karena Dia adalah andalan kita saat menghadapi kesulitan. Dan Ia datang membawa damai untuk mengangkat kita manusia pendosa menjadi anak-anak Allah yang terberkati. Saudaraku, di hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita senantiasa mengandalkan Tuhan, berbagi sukacita dan damai kepada sesama, menguatkan satu sama lain, berbagi dengan tulus dalam persekutuan hidup, dan mengalirkan kasih dalam setiap perjumpaan dengan sesama di sekitar kita. Tuhan sudah mencurahkan kerahimannya secara cuma-cuma, maka bagikan pula dengan cuma-cuma. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.